Jadi kalau memang mau tat, saya setuju itu, tapi moderatornya harus yang netral. Saya tahu kalau Ustadz Muhammad Arifin itu pemahaman beliau ya orang yang percaya dengan adanya alam kubur, alam barzah, dan percaya dengan siksa kubur. Saya maunya kita cari apakah tokoh Muhammadiyah atau tokoh HTI yang menjadi moderator. Jadi mereka yang fasilitasi. Saya setuju saja Ustadz diskusi ilmiah dan bahkan itu sangat cocok di hati saya. Saya menulis, membuat makalah, dalil-dalil saya, hujah-hujah saya, dalil yang jadi argumentasi saya, antum buat juga. Jadi baru kita ketemu. Mantap tuh Tat, kalau memang mau. Masya Allah. Ini aja nanti antum cari orangnya siapa aja. Karena kalau menurut Ana memihak-mihaknya moderator kalau untuk debat diskusi ilmiah itu nggak terlalu signifikan sih. Kalau dia terlalu norak biasanya bisa kita tegur kan. Tapi oke lah, nggak jadi masalah. Boleh antum yang nyari. Itu Ustadz yang jadi moderator saat antum debat dengan Ibnu Syihab tentang sahabat Abi Hurairah. Moderatornya itu, Ustadznya itu tidak netral. Meskipun saya tidak sejalan dengan pemikiran Ibnu Syihab ya. Bagus Ustaz, keren itu. Anak sangat setuju. Siap Ustaz. Malah ini kalau bisa diprioritaskan ini. Kita adakan di Hotel Senior insya Allah. Anak siap backup dananya. Cuma itu tadi kalau antum misalnya keberatan dengan di sini ada Ustaz. Kita harus sepakat dulu bahwa dalil yang utama dalil nakli Al-Quran dan hadis. Contoh satu dari banyak hujah saya yang tidak mungkin semuanya saya kemukakan di sini. Saya kemukakan satu saja. Al-Quran berbicara tentang ajab. Kata ajab dalam Al-Quran 300 lebih ya. Tidak ada satu pun yang berhubungan dengan ajab kubur. Atau kita ambil dari kata kubur itu sendiri. Kata kubur lebih dari 20 kali di dalam Al-Quran. Tidak ada satu pun yang berhubungan dengan ajab kubur. Kemudian kata barzah. Barzah hanya terulang 2 kali. Satu bercerita tentang alam arwah. Satu ini malah jauh lagi. Alam arwah. Apalagi alam kubur. Marozal bahroini artakian. Bainahuma barzahul la yabgian. Kita harus bakat tugahi antara ana dan antum supaya tidak debat kusir. Dalil dari kitab manapun, hadis-hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu jalur perawi kurang dari tingkat mutawatir tidak dapat dijadikan dasar. Ini kita semua sudah sepakat. Karena ini akidah. Ini sebenarnya tidak debat kusir ya, hi. Antum bawa kitab-kitab antum, ana juga bawa kitab-kitab ana. Nanti isi makalahnya ini loh, kita kasih lihat. Jadi tidak asal tulis, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Siap Ustadz, siap. Semua syarat siap kita penuhi. Kapan kira-kira mau eksekusi? Yang penting jangan awal Februari, karena awal Februari ana ke Purwokerto. Mungkin setelah itu bisa, tapi kayaknya kelamaan. Makin cepat makin bagus Ustaz. Kaidah-kaidah yang antum sampaikan itu bukan hal baru Ustaz. Nggak ada yang masalah dengan itu. Kalau antum setuju, segera aja dibuat flyernya. Kira-kira antum minta judul apa? Kita adakan di hotel boleh Ustaz. Sound system dan sebagainya lebih mantap di hotel kayaknya. Nanti insya Allah kami yang mengcover semuanya. Antum tinggal datang aja. Nah kemudian, jika ada kalimatin nama, ada tuh hasir. Tidak boleh kita menafsirkan selebar-lebarnya. Allah saja sudah membatasi. Kok kita malah memperluas? Itu mohon maaf ini jadi murokab namanya. Kalau sudah ada, nah ini kita harus sepakat dulu. Kelamaan Ustadz, Maret Ustadz, keburu dingin. Jadi kalau bisa Januari kan antum nggak mungkin full kan? Full. Antum kira-kira hari apa? Antum tentukan aja. Kalau misalnya nggak bisa pagi, siang nggak bisa malam, antum bisa subuh. Dan debat itu kan paling hanya 2 jam lah dengan persiapan-persiapannya, tetek bengeknya 3 jam gitu. Kalau Maret kayaknya kelamaan. Saya Januari ini Ustadz ada beberapa jadwal. Kemudian dia awal Februari kemungkinan saya ke Berau. Begitupun di bulan Februari itu ada beberapa jadwal juga ke Hulu Mahakam dengan ke Wahau. Nah kemungkinan bisa ini Ustadz Maret Insya Allah. Jadi kalau memang mau ya di Maret itu kita atur di Maret itu kan agak senggang tuh. Dan memang momennya bagus juga, itu momen puasa juga kan, berarti di bulan puasa. Kita atur di situ. Nanti Ustadz bisa lihat jadwal saya lah. Saya katakan tidak memungkinkan. Kapan-kapan kita ketemu Wapi. Biar Ustadz lihat jadwal saya juga. Waktunya tidak memungkinkan. Jadi saya kasih lihat jadwal. Siap Ustadz, siap kalau gitu.
Afan kalau terkesan memaksa. Ini kan husnuzon juga, antum pengen buru-buru juga cepet-cepetan untuk mengungkap kebenaran. Karena saking husnuzonnya ke antum seperti itu, makin cepat makin baik. Kita kan harus memprioritaskan hal yang baik. Tapi kalau ada yang lebih baik, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya urungkan niat saya untuk diskusi atau berdebat. Anggap saja saya kalah dalam diskusi. Anggap saja saya kalah dalam debat atau apapun bahasanya. Karena saya menyerah sebelum kita adakan acara itu. Saya minta maaf lahir dan batin. Mohon maaf, benar-benar saya minta maaf. Saya tidak berkenan untuk diskusi setelah saya berpikir panjang. Dan saya harap persahabatan kita tetap berlanjut, tetap sebagai saudara. Tetapi saya tetap berkeyakinan dengan apa yang saya yakini. Saya minta maaf, saya tidak berkenan untuk berdebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, padahal kita itu tidak pernah mendefinisikan debat, diskusi itu dengan permusuhan, persengketaan. Bahkan diskusi dan debat itu adalah bagian daripada cara kita merawat kenormalan cara berpikir kita, bahkan kasih sayang dengan sesama saudara muslim. Karena apa? Konsepnya adalah ketika kita memiliki sesuatu yang bagus, yang baik, maka sesuatu yang bagus dan baik itu harus kita bagikan kepada saudara kita. Kalau kita meyakini itu baik. Tapi kalau kita ragu, maka sebagai wujud tanggung jawab amanah ilmiah kita ingin uji nih. Kita tidak ingin berpegang pada sesuatu yang meragukan. Apa namanya kalau sesuatu yang kita yakini tapi kemudian tidak siap kita uji di ranah diskusi. Apalagi yang kita ajak mengujinya bukanlah musuh kita, tapi saudara kita dalam iman, saudara kita dalam dakwah. Jadi dalam posisi ini ya saya kecewa gitu. Kalau antum memiliki sesuatu yang berharga tapi tidak mau berbagi dengan saudaranya, atau antum misalnya memegang sesuatu yang berbahaya tapi antum tidak ingin diselamatkan oleh saudaranya, kan berarti mudarat sekali. Tapi ala kulli hal saya menghargai apapun alasan antum untuk tidak jadi diskusi, tetapi saya menunggu siapapun dari teman-teman yang berpaham seperti paham antum, kapanpun silakan hubungi saya siap diskusi dalam hal apapun. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, untuk idharul haq. Dan izin saya pamit dari grup ini ya, kelihatannya grup ini orang-orang sibuk semuanya. Nanti kalau antum sudah nggak sibuk bisa japri-japri aja. Dan untuk persahabatan, persaudaraan tentu nggak mungkin lah luntur hanya gara-gara kita itu tidak jadi diskusi atau tidak satu grup. Dan saya memang kalau grup itu tidak banyak manfaatnya, saya memilih keluar dari grup. Syukran, barakallahu fikum.